Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Ranita. Selamat pagi bunda-bunda sekalian. Ini tuh suasana di desaku ketika jam 5.30 pagi ya teman-teman. Nah ini tadi pagi tuh sebenarnya suamiku berangkat jam setengah 6 pagi, terus si kakak Hamizan tuh mau minta keluar kayak gitu. Nah kebetulan ya, jadi aku tuh kayak ngambil labu manis dulu, tapi nggak sempat kerekod ya teman-teman ngambil labu manisnya karena memang aku tuh nggak pakai tripod. Nah setelah itu aku pulang ke rumah sama kakak Hamizan, kemudian kakak Hamizannya tuh kukurung di depan ya teman-teman ya. Jadi ini aku bisa nyuci piring dulu, aku biarin dulu kakak Hamizanya tuh main, gak apa-apa berantakan di ruang depan, yang penting aku bisa ngerjain tugas lainnya nanti, untuk bersih-bersih atau beberes ruang depan itu nanti ya setelah aku selesai mandiin dia. Nah ini teman-teman tempat aku nyuci piring, kalau yang udah biasa nonton videoku pasti udah tahu ya teman-teman. Nah ini juga aku ditemanin sama warga negaraku. Warga negara ya teman-teman, jadi aku tuh banyak banget warga negaranya ini loh. Ini ayam dan anak-anaknya ini pada nongkrong aja di depan aku. Kalau aku tuh udah ngeluarin piring kotor itu mereka udah kayak antri aja gitu ya teman-teman. Nah kebetulan juga itu alhamdulillah ayamnya tuh untuk saat ini banyak, cuman memang untuk ayamnya sendiri masih kecil-kecil ya teman-teman. Rata-rata tuh masih banyak anak kan kayak gini. Dan itu ada 2 ekor angsa juga, tapi untuk angsanya bukan punya kita. Ini angsa punya tetanggaku yang di tempat kemarin aku minta nangka muda itu. Nah itu punyanya dia ya teman-teman. Alhamdulillah pagi ini tuh cuacanya nggak terlalu dingin, tapi lumayan sejuk lah teman-teman ya. Jadi memang kalau di sini itu butuh banget selimut kalau tidur, kecuali kalau di kota ya teman-teman. Kalau nggak ada AC itu pasti nggak butuh selimut ya, karena kan rumah orang tua aku juga adanya di kota gitu. Nah kalau di sana itu biasanya kita nggak butuh selimut teman-teman, tapi kalau di sini tuh kita butuh banget ya namanya selimut. Kalau bisa satu orang tuh satu selimut teman-teman. Nah kalau untuk video masak-masaknya kebetulan aku tuh nggak ku record, jadi sebenarnya semalam itu tuh mati lampu ya, bukan dari semalam sih sebenarnya. Jadi mati lampunya itu dari sekitar jam 2 atau jam 3 sore kemarin ya teman-teman. Itu sampai malam mati lampu, kemudian sekitar jam 11 hidup lampu lagi, 11 malam. Nah kemudian itu kalau nggak salah jam 3 aku bangun udah mati lagi teman-teman. Makanya ini aku aja masak nasinya itu kukus, aku nggak pakai magicom. Terus untuk masaknya sebenarnya aku tuh males banget untuk bangun ya, karena kalau masak dalam kegelapan tuh rasanya gimana gitu. Nah rencananya tadinya tuh aku mau masak ayam rica-rica gitu, cuman nggak jadi ya teman-teman, karena memang kalau masak gitu kan aku harus bersihinnya agak effort sedikit ya. Jadi aku tuh masaknya simpel-simpel aja teman-teman. Aku cuma masak tahu, tempe, sama telur digoreng, terus sama ada sayurnya juga, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi di daerahku itu kalau mati lampu itu nggak nanggung-nanggung loh, bisa 1 harian full ya teman-teman ya, seperti itulah karena memang kalau udah anginnya kenceng banget itu biasanya di listriknya dipadamin gitu. Kalau terkadang malah memang sengaja dipadamkan atau memang karena ada pohon yang tumbang yang ngenain kabel listrik, itu bisa jadi. Nah habis cuci piring aku tuh udah mandiin kakak Hamizan juga. Kalau untuk adik bayinya tuh udah aku mandiin dari awal-awal tadi. Terus ini aku lagi nyapu bagian depan. Alhamdulillah ya, sebenarnya ini nyapu untuk kesekian kalinya, karena kalau untuk nyapu tuh nggak tahu lagi berapa kali kaliannya ya teman-teman, karena memang ya nggak tahu, mungkin karena ini rumah papan atau memang karena ini tuh rumah yang udah lama banget jadi lebih banyak debunya. Terus ini aku juga lagi bersihin sawangnya bagian atas, karena memang kalau rumah papan itu cenderung lebih sering didatengin sama si laba-laba. Terkadang suka heran aja gitu sama sarang laba-laba ini, udah dibersihin misalnya pagi dibersihin, nanti siang itu udah ada lagi kayak gitu, nggak tahu lah. Kalau dilihat tuh kayak rumah tinggal ya teman-teman, tapi padahal sebenarnya udah dibersihin berkali-kali, cuman ya gitulah yang namanya hewan ya,
kita nggak bisa memastikan dia untuk tidak tinggal di rumah kita. Nah ceritanya aku tuh udah mandi teman-teman. Sebenarnya kalau lagi bersihin sawang kayak gini tuh enaknya pas sebelum mandi ya, karena kalau belum mandi tuh sekalian kotornya gitu. Tapi kalau sudah mandi biasanya tuh ya baju kita ya kotor lagi gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin siangan kalau emang rada gerah atau emang sedikit terlalu berdebu, itu mungkin aku nanti bisa mandi lagi ya teman-teman, karena ya beginilah. Nah ini aku mau nyapuin juga, jadi ini tuh memang debunya banyak banget ya, padahal baru juga disapuin, tapi ya Allah nggak tahu nih debunya datangnya dari mana. Belum debu dari lantai, belum dari yang pinggiran papan kayak gitu, belum sawangnya lagi. Sebenarnya sih kalau aku tuh lebih suka rumah papan ya teman-teman ya. Cuman aja kalau misalnya besok-besok kalau mau bikin rumah papan tuh kayaknya antara papannya tuh harus ditemuin gitu. Gimana sih ceritanya? Maksudnya papannya tuh jangan ditumpuk kayak gini gitu loh. Kalau ditumpuk kayak gini kan ada space untuk debu-debu nempel. Jadi teman-teman itu sebenarnya TV yang ada di depan ini tuh jadi pajangan aja ya teman-teman, karena memang antena TV kita tuh rusak. Bukan antenanya yang rusak, tapi kabelnya tuh kayak kegores kemarin itu pas lagi pembongkaran pabrik padi yang di samping rumahku ini ya teman-teman ya. Terus kemudian mau kita beliin kabel, ternyata nggak ada kabel yang cocok kan gitu. Akhirnya ya udahlah nanti aja kita belinya, karena memang TV tuh jarang banget kita hidupkan, walaupun bisa dihidupkan ya teman-teman. Kita tuh lebih sering nonton di YouTube. Korban YouTube memang. Nah ini aku lanjut lagi ya teman-teman, jadi aku mau lanjut untuk ngepel. Alhamdulillah ini sebenarnya kalau ngepel itu aku nggak punya jadwal pasti ya, maksudnya kadang nggak sepasti pagi. Kalau pagi itu kan anak-anak belum tidur, jadi kalau dia belum tidur otomatis dia berlarian berjalan sana sini, malah takutnya itu kan jatuh ya. Ini aja aku tuh ngidupin kipas yang di depan, fungsinya buat biar cepet ngeringin si lantainya gitu loh. Takutnya kan kakak Hamizan tuh udah keburu bangun kayak gitu. Terus itu sebelah kanan itu ada tumpukan baju itu tuh baju yang kemarin sore, karena semalam itu mati lampu, jadi aku tuh tidurnya lebih cepet. Terus juga males juga kan mau ngelipat-lipat baju gitu, ya udahlah ini rencananya nanti mau aku lipat bajunya agak sorean juga, sekalian sama ngelipat baju yang hari ini bakal aku jemur. Nah ini lanjut lagi, aku mau ngepel di dapur. Kok di dapur? Di warung. Ini warungku. Nah ini etalase ini udah kacau banget ini, barang-barangnya tuh udah numpuk di bagian atas, karena kalau ditaruh di dalam lemari kaca kayak gitu biasanya kakak Hamizan tuh suka gangguin gitu. Nah ini teman-teman, sebenarnya aku tuh nggak mau ngepost ya ini nih sebenarnya, tapi mungkin aku tuh mau kayak ngasih tips untuk kalian. Ini tips atau bukan sih, pemborosan atau bukan. Jadi aku tuh alhamdulillah masih bisa sholat duha, walaupun aku punya anak kecil-kecil, anak yang 5 tahun, masih 16 bulan, kemudian masih 50 harian gitu anakku, tapi alhamdulillah aku masih bisa sholat ya teman-teman. Kenapa? Karena anakku itu untuk kakak Ayu Rinjani itu nggak pakai pampers lagi. Yang pakai pampers itu kakak Hamizan sama adik bayi, adik Ray. Jadi mereka itu 24 jam nonstop pakai pampers teman-teman. Kenapa? Karena salah satunya itu lebih mempermudah aku untuk kalau mau dalam urusan beribadah ya teman-teman. Jadi kan nggak ada air kencing yang berceceran. Kalau dia nggak pakai pampers, kita juga kadang belum tentu tahu dia kencingnya di mana kayak gitu. Kalau tahu sih enak ya teman-teman, langsung bisa dipel kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu nanti takutnya air kencingnya itu malah keburu udah kering gitu, terus kita mau sholat juga, apalagi kayak aku nggak punya ruang khusus untuk beribadah itu, nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau mau sholat ya harus di depan kayak gini. Nah ini nggak aku pakai alas lagi, aku sholatnya karena memang baru udah kupel. Cuman ya itu kalau anak pakai pampers full 24 jam ya pengeluaran agak sedikit membengkak ya teman-teman ya. Nah ini aku mau lanjut lagi, mau
ngejemurin baju-bajuku. Jadi tadi tuh sebenarnya sambil nyuci sambil ngepel aku tuh lagi nyuci baju juga teman-teman. Disambi-sambi lah pokoknya. Biar kerjaan tuh kelar. Kemudian kita juga bisa istirahat. Ya walaupun istirahatnya tuh nggak bisa tidur siang, minimal ya kita bisa rebahan sedikit lah sebentar sekitar 15 atau 20 menit kan lumayan teman-teman. Baiklah teman-teman, segini aja dulu video dari aku. Semoga berkenan ya, semoga tidak bosan dengan kegiatanku yang seperti itu saja. Soalnya kalau untuk pergi ke sawah atau ke kebun untuk saat ini aku tuh belum bisa karena memang masih punya baby kan. Terus di kebunku itu belum ada yang namanya pondok. Nanti kalau seandainya bibit sawit yang ini udah ditanam ke kebun, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki mau bikin pondok terus kita bisa bikin vlog di sana ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.